Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana mbak aku Dadi Wahyu Cang. Ya apa kabar dino iki? Wis siap gurung? Lek gurung siap, subscribe, like, comment, share. Oke, kemarin ada yang bertanya dengan saya, Mas. Oke, tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa hari ini saya akan mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih buat para subscriber dan para viewer di YouTube channel saya. Sudah 2 hari ini pencapaian dan tujuan saya ternyata bersambut oleh YouTube. YouTube saya sudah termonetize. Wah. Terus ada yang tanya gini, Mas, bagaimana sih cara langkah monetize atau juga cara dapat duit dari YouTube? Oke, saya akan menceritakan saja gitu, menceritakan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah saya perbuat selama 11 bulan ini. Jadi saya punya YouTube ini, channel YouTube ini sekitaran 2017. Cuman baru aktif itu ketika saya mendengar berita dari Cina bahwa ada virus corona di Cina, November. Saya langsung prepare, saya lihat beberapa YouTube channel dan langsung saya bikin konten YouTube November. Saya langsung bikin, ala kadarnya saya kamera sendiri. Kemudian sama nyonya saya kayak model lenong gitu. Karena saya harus bisa menjawab itu ketika ada orang bertanya. Tadi ngelenong nyonya istri saya tanya, saya langsung jawab hari itu juga. Kalau nggak salah konten pertama saya adalah bagaimana memilih sebuah nama brand atau merek gitu. Dan itu adalah channel pertama kali saya di bulan November karena COVID-19 ini. Singkat cerita, alhamdulillah saya sudah sekitaran 120-an video yang sudah saya upload selama hampir 11 bulan ini. November itu bulan depan ya? 11 bulan ini akhirnya YouTube saya dimonetize. Dengan kemarin sama Mas Funky, ini orangnya, ini Funky. Nah, ini itu dibantu. Saya gini, waktu bikin pertama kali memang saya sendirian sama istri saya, kemudian diedit sama namanya Mas Ari. Saya juga mau ngucapin Mas Ari sudah bantu saya. Kemudian ada yang edit itu Mas Gusti. Kemudian ada lagi yang ngambil gambar waktu itu siapa ya? Fauji. Terus Mas Atsa, siapa deh? Ini gambarnya orangnya kalau saya lupa, dung. Ini kalau lupa, ini orang-orangnya yang ikut pertama kali saya ajak untuk bikin YouTube channel. Kontennya yang pasti saya branding, marketing, selling, advertising, karena itu dunia saya. Nah, singkat cerita, bulan Maret saya punya kawan baru untuk cari orang baru. Muncullah baru Ali tung, nah ini Ali. Kemudian ada lagi Funky tung, nah ini Funky. Kemudian ada lagi Roni tung. Nah, itulah orang-orang yang ikut serta membantu saya membuat YouTube channel dan saya seolah-olah menjadi konten kreator karena juga ide-idenya juga dari teman-teman semua di sini. Waktu dulu banyak sekali orang yang komentar, satu, videonya kurang api, audionya kurang bagus, settingnya kurang begini dan segala macam. Saya sedikit mengatakan persetan dengan itu semua. Tapi karena saya hanya punya satu, yaitu konsistensi. Kontennya apapun, kontennya blear dan segala macam waktu itu iyo gitu. Tapi yang penting selama 1 tahun ini saya akan mengejar konsistensi dulu. Bahwa saya tunggu sama Mas tentang konsistensi. Ya, saya memang hanya punya konsistensi. Sama seketika saya membangun Utero Indonesia. Konsistensi saya adalah yang ditantang. Alhamdulillah 22 tahun saya konsistensi di bisnis ini. Sekarang saya harus konsisten menjadi seorang YouTuber. Dan sudah mendapat sertifikasi YouTuber. Karena sudah termonetize dan bisa dipasang iklan di video saya. Tapi ada sih beberapa yang tidak saya pasang iklan. Nggak semuanya karena kadang bosen juga orang lihat iklan. Tapi itu pencapaian gitu loh. Pencapaian bahwa ternyata bisa gitu. 1000 subscribe sudah. Alhamdulillah sekarang sekitaran 3000 berapa gitu. Kemudian view 4000 jam sudah 4000 lebih dikit jamnya. Ternyata begini kawan. Untuk menjadi seorang YouTuber itu caranya adalah satu, kalian mau dulu. Mau ikut serta menjadi seorang yang memang sedikit rodok paham atau tidak paham, mulailah dulu untuk memberanikan. Yang kedua, kalian punya kamera handphone gak ada masalah. Kemudian SLR juga alhamdulillah, mirrorless no problem. Yang penting sepertinya kata dari Wisri Adi adalah kamera apa yang paling bagus untuk fotografi, yaitu satu, kamera yang kau miliki. Jadi yang pasti kalian punya alat dulu untuk menjadi seorang YouTuber.
youtuber, yaitu handphone itu mau pinjam punya temanmu ya nggak apa-apa. Kemudian akun pastikan ya kalian punya akun email. Kalau akun yang sudah ada, oke, tapi saya bikin akun yang memang bukan akun yang umum saya pakai, jadi akunnya memang tersendiri, emailnya agak panjang dari Wahyu Chang Utiru bla 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 berapa gitu, itu khusus untuk YouTube. Nah, tantangannya setelah kita punya alat-alat itu adalah konten. Kita mau ngisi apa coba gitu. Ya, saya pikir konten yang bermanfaat, konten yang memang membuat Anda itu cukup senang dan Anda cukup menguasai, itu adalah lanjutannya. Ini yang berapa tadi? Kedua apa ketiga? Yang pertama berani dulu. Kemudian yang kedua punya alat. Yang ketiga sama kalian punya konten. Kalian punya konten apa? Konten yang bermanfaat. Oke. Kemudian edit kalian punya editing pakai handphone nggak apa-apa, pakai komputer alhamdulillah, punya keahlian syukur alhamdulillah. Nah kebetulan kalau saya memang diedit oleh kawan-kawan sendiri karena dunia saya adalah dunia desain, dunia video, dunia audio. Ya, cuman pesan saya kepada teman-teman semua adalah nggak perlu bagus-bagus amat. Yang pasti pokoknya terang gitu aja, guys. Itu adalah standarisasi yang saya ingin. Terang, audionya cukup jelas. Itu adalah target capaiannya. Wes, konten. Yang kelima, konsisten. Bayangkan lo ya, seminggu saya itu 3 kali harus bikin konten. Sebulan itu ada 12 konten. Kalau itu kurang, saya dioprak-oprak, jenenge Funky itu dioprak-oprak. Pak, ayo bikin konten. Waduh, Diki, iku ngomong, Mas Ali, Fadil sekarang ada baru, Roni. Ayo pak, timbang nganggur pak. Oke, ya wis. Kontennya apa wis bebas sih saat nyeplos. Seperti hari ini juga barusan kita mau bikin konten apa ya? Konten ini aja, oke wis. 12 konten dalam 1 bulan. Kalian bisa sampai setiap hari harus bikin konten loh ya. Karena ini konten mesti nyetok, nggak bisa konten ini sekarang terus nanti itu enggak. Tapi memang saya nyetok gitu. Kadang kualan juga, itu di Instagram saya akhirnya morat-marit karena kemarin reviewnya beberapa hari saya nggak upload. Konsisten yang kelima ini. Nah, jadi konsisten, jamnya sama. Jadi jamnya kalau upload itu sekitaran Selasa, Kamis, Sabtu jam 7 malam itu Funky udah bikin judul, upload gitu. Kemungkinan besok captionnya ditambahi, hashtagnya ditambahi, kemudian meta tagnya juga ditambahi, kemudian baru subtitle besok-besoknya lagi. Jadi memang nggak bisa langsung ya. Pokoknya lakukan saja bahwa kalian konsisten untuk membuat konten YouTube ini. Setelah akhirnya saya mencapai sebuah syarat tentang monetize, yaitu 1000 dan 4000 jam sudah saya lewati, itu ternyata nggak mudah ya untuk kita punya rencana untuk mendaftarkan monetize, itu nggak mudah. Karena kebetulan ternyata saya sudah punya akun AdSense yang ada di email saya yang lain gitu. Akhirnya kalau nggak salah sekitar hampir 3 hari ya, itu kita semua Funky dan kawan-kawan itu umek gitu. Oh boy, caranya kok bisa sampai kok gini, sampai kita keliru juga, kita bayar itu ternyata kita punya deposit uang gitu, itu saya bayar juga. Ya itu prosesnya. Tapi kalau teman-teman mau belajar tentang bagaimana caranya mendaftarkan Google AdSense, ya nanti akan di video yang lainnya. Atau mungkin teman-teman mau tanya deh di komen gitu tentang apa sih yang ingin kalian tanyakan kepada saya tentang apakah bagaimana tentang monetizing ini bermasalah. Karena banyak sekali sih video-video saya yang tidak bisa dimonetize gitu ya, tidak ada dolar hijaunya gitu di kodenya. Karena saya dengan anak saya, kemudian ada dolar kuning kalau kita berbicara tentang masalah sedikit 18+ gitu. Terus ada sebuah hashtag, ada sebuah judul yang itu sedikit-sedikit ke hal-hal 18+ juga, itu seperti ini tidak bisa gitu. Dan rasanya memang perlu banyak belajar. Tapi yang pasti teman-teman jangan pernah YouTube ini menjadi sesuatu yang rasanya wow saya akan kaya raya dengan YouTube. Enggak. YouTube ini adalah sebagian dari proses teman-teman menyampaikan sebuah personal branding teman-teman, corporate brandingnya teman-teman, bahwa YouTube adalah harus kita lewati. Karena alhamdulillah dari YouTube itu banyak juga klien-klien saya yang ternyata memahami saya lebih gitu. Oh ternyata Mas Dadi punya pemikiran seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah juga saya sebagai konsultan, orang-orang banyak melihat insight dari sana. Dan saya juga membuka diri untuk teman-teman yang nggak punya duit untuk mau konsultasi dengan saya atau sungkan konsultasi dengan saya. Itu teman-teman saya kasih aja linknya dan itu free semua. Free untuk teman-teman semua kalau mau belajar tentang bagaimana membangun sebuah brand, bagaimana membuat nama, merek, kemudian bagaimana strategi brandingnya, bagaimana aktivasi branding, bagaimana mengukur evaluasi, bagaimana check up sebuah brand, itu semua saya share di YouTube saya dan itu free, silahkan dinikmati. Asal jangan di skip karena ada iklannya, karena iklannya bisa masuk ke saya. Nah,
Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan bahwa alhamdulillah saya sudah dapat duit dari channel YouTube ini. Kalau ingin tahu, mungkin nanti bulan depan ya, berapa sih gaji YouTuber dalam 1 bulan? Gaji YouTuber pemula dalam 1 bulan. Atau ada sesuatu judul yang menarik? Oke, terima kasih dari saya, Dadi Wahyucam. Assalamualaikum.